Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di materi pembelajaran produktif kelas 12 PPPAV atau perawatan dan perbaikan peralatan elektronika audio video. Jadi nanti di kelas 12 ada tambahan satu mata pelajaran dari kelas sebelumnya, yaitu adalah PPPAV. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang materi pelajaran PPPAV, ya, berikut adalah sekilas tentang kompetensi dasar nanti yang akan kita pelajari selama 1 tahun. Nah, untuk kompetensi dasar mata pelajaran PPPAV kelas 12, nah, di sini sudah tersedia kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan atau praktek. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama atau KD yang pertama 3.1 yaitu menerapkan metode pencarian kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam elektronik. Jadi nanti kita akan belajar metode pencarian kerusakan perangkat elektronik itu seperti apa. Dan nanti untuk praktiknya membuat diagram alur atau flowchart. Jadi urutannya dibuatkan flowchart, apa saja dulu yang harus diperiksa, apa saja dulu yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk KD kedua, untuk pengetahuan menerapkan teknik pengujian dan pengukuran pada proses perbaikan dan perawatan peralatan elektronik. Setelah sebelumnya kita belajar metode pencariannya, sekarang belajar teknik pengujiannya seperti apa. Nah, untuk prakteknya atau keterampilannya, yaitu mengkalibrasi instrumen pengukuran sebuah proses perbaikan dan perawatan peralatan elektronik. Mengkalibrasi alat-alat ukur yang nanti akan kita gunakan pada proses perbaikan tersebut. Selanjutnya untuk KD ketiga, yaitu menerapkan teknik keselamatan kerja dalam bidang pekerjaan audio video. Tentunya dalam proses perbaikan kita juga harus menerapkan teknik keselamatan. Dan praktiknya adalah kita diharapkan bisa menggunakan alat keselamatan kerja dalam bidang pekerjaan audio video. Kemudian untuk KD selanjutnya 3.4 menganalisis kerusakan macam-macam penguat audio. Dan untuk praktiknya adalah memperbaiki kerusakan macam-macam penguat audio. Contohnya seperti kemarin waktu kelas 11 kan kita belajar merakit amplifier. Nah, dari beberapa ada yang tidak berfungsi, maka kita harus analisis kerusakannya terus bisa memperbaikinya. Dan yang 3.5 memahami teknik perawatan dan pemeliharaan peralatan elektronik. Ya, teknik perawatannya seperti apa sih untuk perangkat elektronik tersebut, dan keterampilannya atau prakteknya kita harus bisa mengidentifikasi standar penggunaan perangkat atau peralatan elektronik tersebut. Selanjutnya untuk KD.6 menganalisis kerusakan pada satu daya radio penerima. Untuk pengetahuannya dan untuk keterampilannya 4.6 memperbaiki kerusakan pada satu daya penerima radio. Nah, di waktu di kelas 11 kan kita sudah belajar materi radio di materi PSR TV. Kemudian KD selanjutnya 3.7 menganalisis kerusakan pada rangkaian penala penerima radio. Dan untuk keterampilannya atau prakteknya memperbaiki kerusakan pada rangkaian penala penerima radio tersebut atau tuner penerima radio tersebut. Terus selanjutnya 3.8 menganalisis kerusakan pada rangkaian penguat akhir penerima radio. Dan untuk keterampilannya 4.8 memperbaiki kerusakan pada rangkaian penguat akhir penerima radio. Jadi untuk KD 6, 7, dan 8 ini pengetahuan dan keterampilannya adalah menganalisis dan memperbaiki radio. Kemudian untuk KD 3.9 menganalisis kerusakan pada rangkaian satu daya rendah penerima televisi. Dan untuk keterampilannya 4.9 memperbaiki kerusakan pada rangkaian satu daya rendah
televisi penerima. Nah, ini juga sama, di kelas 11 kan kita sudah pelajari televisi, walaupun masih televisi tabung ataupun CRT. Nah, salah satu blok di televisi itu kan ada power supply. Jadi di sini nanti ya menganalisis dan memperbaiki power supply atau bagian satu daya dari televisi penerima. Dan untuk 3.10-nya sama, ya akan menganalisis kerusakan pada rangkaian satu daya tinggi penerima televisi. Nah, tapi di sini kalau tadi sebelumnya adalah satu daya rendah, nah di KD 3.10-nya satu daya tinggi. Terus untuk keterampilannya juga sama, memperbaiki kerusakan pada rangkaian satu daya tinggi penerima televisi. Jadi satu daya tinggi itu dulu yang sebelumnya kita praktekkan itu kan mengukur tegangan yang ada di playback. Nah, itu salah satunya tegangan tinggi. Untuk KD selanjutnya 3.11 masih sama, ini hubungannya dengan televisi, yaitu menganalisis kerusakan pada rangkaian penala atau tuner penerima TV. Dan untuk keterampilan dasarnya yaitu 4.11 memperbaiki kerusakan pada rangkaian penala penerima televisi. Terus untuk KD 3.12 menganalisis kerusakan pada rangkaian vertikal dan horizontal penerima televisi. Dan untuk keterampilannya memperbaiki kerusakan pada rangkaian vertikal dan horizontal penerima televisi tersebut. Ini juga waktu kelas 11 kan kita sudah praktek. Kalau misalkan terjadi ada kerusakan vertikal, gambarnya seperti apa, horizontal rusaknya nanti tampilan gambar TV-nya seperti apa, ya kan. Nah, nanti di materi ini kita harus bisa menganalisis dan memperbaikinya. Lanjut ke 3.13, ini sama juga. Nah, ini untuk terakhir untuk televisi, yaitu menganalisis kerusakan pada rangkaian penguat audio penerima televisi. Dan untuk keterampilan dasarnya memperbaiki kerusakan pada rangkaian penguat audio penerima televisi atau bagian amplifiernya, bagian suaranya. Nah, itu tadi beberapa KD untuk pengetahuan dasar dan keterampilan terkait dengan televisi. Dan kemudian 3.14 menganalisis kerusakan pada peralatan optic player recorder. Dan untuk keterampilan kompetensinya yaitu 4.14 memperbaiki kerusakan pada peralatan optic player dan recorder. Nah, kalau optic player itu contohnya seperti VCD player, DVD player. Nah, kalau untuk optic player recordernya berarti DVD RW atau CD RW yang biasa di komputer untuk mengcopy CD DVD. Jadi nanti kita belajar kalau sederhananya, kalau kita punya DVD player terus tidak bisa membaca disk, tidak bisa membaca DVD, tidak bisa membaca keping VCD, nah itu dianalisis rusaknya apa, terus kita harus bisa memperbaikinya. Dan yang terakhir KD 3.15 menganalisis kerusakan pada kamera video. Kamera video itu contohnya seperti handycam yang kita punya itu. Dan 4.15 memperbaiki kerusakan pada kamera video. Nah, minimum ya kan, kita tahu kerusakannya, terus kita juga tahu memperbaikinya. Karena kalau untuk kamera video ini memang cukup riskan juga, ya kan. Nah, itu saja sekilas tentang pemaparan mata pelajaran PPPAV. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan ya kan di pertemuan pengenalan mata pelajaran PPPAV. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan membahas langsung masuk ke KD yang pertama. Ya, mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.